Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita sudah masuk tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1 dan 2. Siapkan bukumu ya. Kalian tentu sering melihat lampu menyala atau melihat seseorang memakai setrika. Kalian juga pasti sering menyalakan kipas angin. Dalam penggunaan alat-alat tersebut terjadi perubahan energi. Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Listrik untuk penerangan. Manfaat listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Dengan adanya lampu, kita tetap dapat beraktivitas saat malam hari. Misalnya, belajar, membaca, melihat televisi, dan lain-lain. Yang kedua, listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas, antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Peralatan tersebut memang hanya pelengkap, tapi kegunaannya cukup penting. Bayangkan kalau kalian ke sekolah dengan seragam yang tidak disetrika. Tentu tidak rapi, bukan? Yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Kita tentu perlu menggunakan listrik sebagai penggerak. Misalnya untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, dan mesin cuci. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, mesin cetak, dan mesin pengemas. Jika sehari atau 1 jam saja listrik mati, dan mesin-mesin berhenti beroperasi, perusahaan tentu menanggung kerugian besar. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa matahari, kehidupan di muka bumi ini akan mati. Mari kita lihat sama-sama manfaat dari matahari. Yang pertama, penerang bumi. Yang kedua, mengeringkan pakaian. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kelima, memberikan vitamin D untuk tubuh. Dan yang terakhir, membantu petani mengeringkan gabah. Perubahan energi di beberapa benda, mari kita lihat. Yang pertama, lampu. Kegunaannya untuk menerangi ruangan. Perubahan energi yang terjadi, energi listrik menjadi energi panas dan cahaya. Yang kedua, setrika. Kegunaannya untuk merapikan pakaian. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin. Kegunaannya menyejukkan ruangan. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Yang terakhir, penanak nasi. Kegunaannya memasak nasi. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Pernahkah kalian melihat simbol ini? Gambar di samping merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Bahaya dari penggunaan listrik yang tidak tepat yaitu, yang pertama, menyebabkan hubungan pendek. Yang kedua, kerusakan peralatan listrik. Yang ketiga, kebakaran. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Contoh sumber daya alam yang langsung bisa dimanfaatkan yaitu air, udara, sinar matahari. Contoh sumber daya alam yang diolah terlebih dahulu yaitu padi diolah menjadi nasi, kapas diolah menjadi benang, minyak bumi diolah menjadi bahan bakar. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Dikatakan dapat diperbaharui karena selalu tersedia keberadaannya dan dapat kita kelola dan perbanyak jumlahnya. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contohnya, batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Dikatakan tidak dapat diperbaharui karena terbatas jumlahnya, sehingga tidak dapat diperbaharui. Tangga nada. Simbol nada disebut notasi. Penulisan lagu biasanya menggunakan notasi angka. Notasi angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol angka-angka. Notasi angka terdiri atas angka 1 atau do, 2 atau re, 3 atau mi, 4 atau fa, 5 atau sol, 6 atau la, 7 atau si. Notasi angka memiliki tanda diam yang ditulis dengan simbol 0. Notasi balok adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol-simbol bentuk. Kamu bisa lihat ya, bentuk notasi balok berbeda dengan notasi angka. Dalam notasi angka, nada rendah ditulis dengan meletakkan titik di bawah nada. Misalnya, di situ ada angka 5 dan tanda titik di bawah angka 5. Nada tinggi ditulis dengan meletakkan titik di atas nada. Misalnya, di situ ada angka 1 yang ada titik di atasnya. Birama. Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam bagian tersebut. Birama dibagi beberapa jenis. Yang pertama, birama 2/4, artinya setiap birama terdiri atas 2 ketuk. Yang kedua, birama 3/4, artinya setiap birama terdiri atas 3 ketuk. Yang ketiga, birama 4/4, artinya setiap birama terdiri atas 4 ketuk. Birama 6/8, artinya setiap birama terdiri atas 6 ketuk. Tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah musik atau lagu saat dimainkan. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tanda tempo lambat. Yang pertama, grave artinya lambat dan hikmat. Lento artinya sangat lambat. Adagio artinya lambat tetapi tidak selambat largo. Largo artinya lambat. Yang kedua, tanda tempo sedang. Yang pertama, moderato artinya sedang. Yang kedua, andate artinya sedang seperti orang berjalan. Yang ketiga, andantino artinya lebih sedang dari andante. Tanda tempo cepat. Yang pertama, allegretto artinya cepat. Yang kedua, vivace artinya cepat tapi lincah. Yang ketiga, presto artinya cepat sekali. Energi angin. Angin menyimpan energi. Di Belanda, kincir angin digerakkan untuk pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Manfaat energi angin. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, penggerak kapal layar. Yang ketiga, olahraga angin dan udara. Yang keempat, pemanfaatan dalam irigasi. Energi air. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi murah dan mudah didapat. Kincir air yang berputar digunakan untuk memutar generator, sehingga menghasilkan listrik yang dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Manfaat energi air. Yang pertama, menggerakkan penggiling gandum. Yang kedua, menggerakkan kincir air. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hak. Hak adalah
segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh setiap orang. Contoh hak dalam menggunakan energi. Yang pertama, mendapatkan air bersih. Yang kedua, menggunakan listrik. Yang ketiga, menggunakan air untuk irigasi. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban dalam menggunakan energi. Yang pertama, hemat dalam menggunakan air. Yang kedua, hemat dalam menggunakan listrik. Yang ketiga, tidak berusaha mencuri energi. Sampai di sini pembelajaran kita. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.